Ini adalah penampakan tanda tangan termahal kedua se-Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Nama ya dipanggil. Wakil Presiden seperti guru TK. Jika pejabat tidak mempunyai kapasitas, semua gerak-geriknya hanya akan menjadi lelucon saja. Orang kritis dibilang iri, orang kritis dibilang dengki, orang kritis dibilang sakit hati, orang kritis dibilang HTI. Itu adalah pemikiran otak kosong. Perekrutan yang tidak fair dengan menghalalkan segala cara menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Buset, hasil survei sebanyak 71,4% puas dengan kinerja Gibran sebagai Wapres dalam 1 tahun. Berak! Ini yang lu survei alam gaib apa gimana? Kok gua kagak diajak survei sih? Ngapa tiba-tiba muncul lagi tuh angka 71,4% puas? Ini yang survei lagi mabok tai apa gimana? Ini lu surveinya di kantor PSI apa di mana sih? Coba lu survei ulang tuh semua masyarakat. Gua yakin seenggaknya bisa naik tuh 90% hasilnya. Yang pengen Gibran diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen di sosial media ya lagi menyoroti yaitu tanda tangan Gibran yang sebelumnya diposting di akun X ya. Jadi tanda tangan Gibran ini sempat beredar di sosial media. Jadi model tanda tangan Gibran ini menjadi sorotan oleh netizen, yaitu simple banget, dan juga netizen membedakan tanda tangan Wapres Indonesia yang sebelum-sebelumnya, yaitu cuma tanda tangan Gibran yang dilihat begitu simple dan penuh dengan makna, sampai netizen ya melihat tanda tangan Gibran ini mengandung angka 4 dan juga huruf F. Jadi menurut netizen tanda tangan Gibran ini ada angka 4 dan F. Jadi ada 4F. Jadi netizen menyimpulkan 4F ini bermakna yaitu Fufu Fafa. Nah, kasus Fufu Fafa ini sempat viral kemarin ya, sampai menyeret Wapres Gibran karena cukup banyak bukti-bukti yang ditemukan. Bahkan Roy Suryo menyimpulkan 99,9% itu adalah Gibran Raka Buming Raka alias Wapres Gibran sekarang ini. Jadi netizen melihat tanda tangan Gibran ya penuh dengan makna yaitu 4F alias Fufu Fafa. Nah, netizen juga ya menyoroti yaitu survei kepuasan kinerja Wapres Gibran yang disurvei oleh Poltreking. 71,4% masyarakat puas kinerja Wapres Gibran karena cerdas, pintar, dan perhatian. Dan ini benar-benar cukup mengejutkan ya, karena masyarakat sekarang melihat kinerja Gibran cukup beda jauh dengan harapan masyarakat. Ya, mulai dari dulu sempat heboh bagi-bagi skincare, bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, hanya melakukan politik pencitraan saja ya. Jadi kehadiran Gibran menjadi Wapres Prabowo kalau kita lihat benar-benar tidak membantu Prabowo sama sekali. Yang ada, dia hanya mencari popularitas bagaimana bisa mencuri start untuk Pilpres 2029 mendatang. Sehingga kalau kita lihat kinerja Gibran menjadi wakil presiden Prabowo, yaitu tidak berarti apa-apa. Yang ada hanya melakukan politik pencitraan. Ini cukup banyak dikhawatirkan oleh pengamat politik ya. Bisa-bisa Prabowo ditikung oleh wapresnya sendiri. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Katanya ada 71% masyarakat puas terhadap kinerja Gibran. Pertanyaan gua, emang program apa yang udah diimplementasikan oleh Gibran? Apa? Gagasannya apa? Cuman warawiri kesana kemari, ke sekolah dasar, ke pasar, ketika ada masalah ditanyain yang nggak tahu, kok nanya saya. Dan juga katanya dinilai cerdas Gibran ini. Gimana nggak cerdas? Pak Prabowo yang kerja kedebak-kedebuk, dia yang sibuk pencitraan. Gimana kurang cerdas? Dan kurang cerdas apa? Seorang Gibran yang sekolah SMA-nya sebanyak 2 kali dan sampai dipertanyakan ijazah SMK-nya.
Dan yang terakhir katanya Gibran dinilai visioner. Gimana nggak visioner? Dia tahu bapaknya punya kuasa walaupun udah nggak menjabat. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun impian dia akan selalu didukung oleh bapaknya. Dan gak cuma bapaknya, dan didukung juga oleh ternak-ternak bapaknya. Ya udah jelas visioner. Itu mah nggak usah pakai visioner. Lu merem aja udah didukung sama bapak lu. Orang adiknya aja baru 2 hari jadi kader, langsung jadi ketua partai. Apalagi dia selaku abangnya. Dan yang terakhir, ada survei yang menyatakan 2% masyarakat sangat puas ketika Gibran mendampingi Pak Prabowo. 2%. 2% ini udah pasti geng Solo. Gibran. Inilah yang namanya the real anak papa yang diangkat menjadi wakil negara dengan iming-iming perwakilan anak muda. Di video ini saya jelaskan analisa tanda tangan Gibran Rakabuming Raka dan hasil dari analisa auranya menggunakan teknik miteni serat diri. Yang pertama ada yang menarik dari tanda tangannya. Tanda tangan itu memang sangat simpel, jadi tegap seperti ini, yang menunjukkan memang orangnya simpel, tegak, tedeng aling-aling, atau orang bilang saklek ya. Tapi di sisi lain kemungkinan besar dia masih disetir oleh orang tuanya. Yang keduanya, dia itu tanda tangannya ke belakang, kemudian ke depan. Jadi ciri orang yang ketika ambil keputusan, dia melihat dan menganalisa ke masa lalu dan berdasarkan pengalaman. Bisa pengalaman dari diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Tapi ada yang harus ditelaah, apakah dia memang orangnya pendendam, orangnya itu diam, tapi dia akan menyusun strategi untuk membalas apa yang sudah diperbuat oleh orang tersebut kepada dirinya. Tentu tidak menggunakan tangannya sendiri ya. Nah, ada juga yang menarik, untuk garis yang ini ada seperti ada gemetaran ya. Jadi kemungkinan besar emosinya itu masih labil, sehingga dalam mengambil keputusan itu belum bisa ajeg ya, belum bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Karena pada saat ini Gibran ini adalah salah satu pejabat publik, dan dari auranya belum ada aura emas, belum ada aura kepemimpinan untuk memimpin negara Indonesia. Nah, besar kemungkinan Mas Gibran ini belum bisa menjadi wakil presiden RI untuk saat ini. Dan kita tidak tahu kalau nanti ya bisa jadi, tapi kalau untuk saat ini tidak, karena dari auranya, dari tanda tangannya ini masih belum layak untuk menjadi seorang pemimpin skala nasional. Ini adalah hasil analisa dari miteni serat diri. Silakan Anda tulis di kolom komentar pendapat Anda tentang konten ini. Saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Oke. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak pahamnya kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden. Oke. Perkembangan terakhir, Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil Purbaya dan katakan saja, dia mempertanyakan, atau mungkin bukan mempertanyakan lah ya, dia memperbincangkan urusan transfer ke daerah yang ditahan oleh Purbaya. Dalam bayangan Mbak Oki, kira-kira seperti apa pembicaraannya itu? Kalau misalnya tadi saya mendapati berkali-kali Mbak Oki mengatakan inkompeten di satu sisi, tapi sisi lain kita tahu Purbaya, Purjo ya. Dia dari Purjo, dia seorang PhD dan sebagainya. Kira-kira gimana sih sebetulnya kita bisa membayangkan adegannya seperti apa? Ya. Ini. Karena bagaimana kan Mbak Oki seorang sastrawan, mungkin bisa lah gitu kebayang gitu kalau ditulis dalam teks novel. Jadi itu kan kalau sebuah karakter kan Gibran selalu pakai suara rendah itu kan. Ya, Pak Purbaya. Jadi apa tuh? Gibran pertama adalah
pertama adalah dari sisi komunikasi. Ini kita masalahnya ini pertanyaanmu mengharuskan saya untuk menjawab ya. Dan kita mencoba menganalisis dari sisi komunikasi juga cara manusia berkomunikasi gitu. Perhatikan, Gibran termasuk juga Pak Jokowi itu bukan orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang utuh, yang lengkap, runtut. Perhatikan dari Pak Jokowi zaman dulu itu juga nggak ada gitu kan. Ketika ditanya apa kan dia kalimatnya nggak itu juga menunjukkan sebenarnya kalau dalam bahasa kita belajar di SMP subjek predikat objek keterangannya nggak itu ya, seolah-olah ini cuma gaya berbahasa tapi nggak, ini juga menunjukkan kejernihan berpikir, cara berpikir orang gitu. Nah Gibran dalam berbagai kesempatan itu kan udah nggak usah ngomong lagi, udah nggak, ini dia selalu menghindari perbincangan secara mendalam. Saya nggak bisa membayangkan terus terang apa yang dia bicarakan langsung dengan Gibran Purbaya. Itu kan kita nggak ada kan videonya, nggak ada rekamannya kan, kita hanya mendapatkan ada kejadian itu gitu. Ada mendapatkan cerita. Tapi saya mau mengatakan dari sisi politik kekuasaan pemerintahan kita ya. Apapun yang dikatakan Gibran sebenarnya memang tidak punya power apa-apa terhadap keputusan Menteri Keuangan. Jadi itu bagi saya hanya sebuah gimmick saja. Mungkin Gibran sedang berusaha mencari simpati dari daerah, dari kepala daerah. Tapi clear itu sebenarnya tidak akan punya dampak apa-apa. Dan saya juga mengikuti Purbaya pun dengan tegas mengatakan bahwa ya saya hanya bertanggung jawab pada Presiden. Itu betul, itu betul. Jadi memang dia tanggung jawab dia pada Presiden. Selebihnya ya dia nggak perlu risaukan, itu betul. Oke, kita kepalang masuk ke Purbaya nih ya. Nah, kalau tadi Mbak mengatakan bahwa di 2029 sangat kecil kemungkinan atau bahkan nol kemungkinan Pak Prabowo akan menggandeng kembali Gibran. Apakah ada peluang Pak Prabowo menggandeng Purbaya? Seperti yang sudah mulai marak. Oke, jadi tadi kenapa Gibran juga kecil kemungkinannya tadi kan? Bagi saya mengibaratkan Pak Prabowo kemarin itu menggandeng Gibran karena menempatkan Gibran itu fungsinya sebagai sebuah jembatan, kan? Jembatan untuk Jokowi. Dia harus bisa menyeberangi sungai itu. Nah sekarang dia udah bisa nyebrang, kan? Dia sudah melampaui jembatan itu, nggak ada alasan dia untuk balik lagi, nggak ada alasan dia untuk menyeberangi sungai yang sama lagi. Lalu siapa gitu kan pertanyaannya, Kang Darso? Apakah Purbaya? Oh ya, ini terlalu dini. Tapi kalau ini pertanyaan terbuka ya bisa jadi, why not gitu. Dan kalau Prabowo sudah punya penopang, sudah bisa melakukan sentralisasi kekuasaan seperti ini, konsolidasi seperti ini. Saya pikir yang dia butuhkan di 2029 ya pasti orang yang memperkuat posisinya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis yang tajam, sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata. Tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut. Itu sama sekali kelihatan tidak ada. Baru yang keenam adalah kemampuan belajar daripada kesalahan. Ya seperti kalau ini jelas ya tidak mungkin bisa kita lihat ya. Karena dia sendiri tidak diperankan secara signifikan untuk mengambil satu kebijakan. Baru yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga kita lihat ketika rapat kabinet, ketika ada satu pertemuan yang formal, dia selalu gestur tubuhnya hanya melihat ke kiri, ke kanan, sehingga seperti orang bingung ya. Baru yang kedelapan adalah kemampuan berpikir abstraksi.
Kemampuan berpikir abstraksi adalah orang-orang yang bisa memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir di luar konteks. Tetapi paling tidak, orang yang bisa berpikir abstraksi, walaupun di luar konteks, tapi ada satu kejutan cara berpikir yang bisa membuat kita terperangah. Contohnya seperti Pak Purbaya. Jadi sekali lagi, ini geng Solo kebiasaannya selalu dengan cara-cara untuk memberikan persepsi publik hanya mengandalkan daripada survei-survei yang tidak jelas basis datanya. Mungkin itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari beberapa netizen. Bagaimana cara membaca diagram ini? Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas, seperti yang disyaratkan pada pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat minimal pendidikan bagi seorang presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kenapa saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas? Mari kita lihat bersama. Di dalam diagram ini ada kutipan yang saya ambil dari sebuah surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149/DDI/KS/2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006. Sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan, akuntansi, dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar? Sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang pendidikan sarjana Gibran di Singapura, di MDIS, seperti banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Bagaimana mungkin
seorang yang tidak memiliki ijazah SMA bisa berkuliah di sebuah universitas?